Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maudi Hidayati dengan NIM 21081050552. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari interpretasi output SPSS dan Excel. Yang pertama-tama, kita akan memiliki datanya, kemudian kita masukkan datanya. Setelah itu, kita pilih grep, legasi dialog, dan scatter dot. Nah, kita pilih yang simple scatter. Kita klik define. Nah, untuk y-aksisnya kita pilih archive, x-aksisnya kita pilih aksienti. Kemudian kita klik OK. Keluar hasil dari grepnya. Untuk melihat lebih jelas hasilnya, kita klik 2 kali. Kita klik Add Fit Line at Total. Kemudian modelnya kita pilih yang pertama model linear. Nah, kita dapatkan persamaan linearnya 0,031. Kemudian kita pilih model kuadratik. Kita apply. Kita dapatkan persamaannya 0,0632. Kemudian model kubik. Kita apply. Kita dapatkan persamaannya 0,634. Balik lagi ke data analisis. Nah, kemudian kita klik analisis, kita pilih regression, kemudian kita pilih curve estimation. Nah, untuk dependennya kita pilih achieve dan variabelnya kita pilih aksienti. Untuk modelnya jangan lupa kita checklist modelnya linear, kuadratik, dan kubik. Nah, untuk display ANOVA table-nya jangan lupa juga kita checklist. Kemudian kita klik OK. Kemudian keluar hasil dari curve fit-nya. Nah, kita balik lagi ke data analisis. Kemudian kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Deskriptif. Nah, untuk variabelnya kita pilih yang aksienti. Kita klik OK. Kemudian keluar hasil deskriptif statistiknya. Dan kita balik lagi ke data analisisnya. Kita pilih transform. Kemudian compute variable. Nah, untuk target variabelnya kita ketik aksienti titik MC dan numeric expression-nya kita pilih aksienti, kita ketikkan negatif 24,0666089. Kita klik OK. Kemudian OK lagi. Nah, keluar hasilnya. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke data analyze. Kita pilih analyze. Kita pilih regression. Kemudian curve estimation. Kita pilih dependennya achieve, variabelnya aksienti tapi aksienti yang MC. Kemudian jangan lupa kita pilih modelnya dan kita checklist display ANOVA table-nya. Kemudian kita klik OK. Dan keluar hasil dari output-nya. Kemudian hasil dari interpretasi output SPSS-nya kita masukkan ke Word yang judulnya pengaruh efikasi diri dan kecemasan matematis siswa terhadap prestasi akademik. Nah, dari tabel di atas terlihat adanya variasi dalam hubungan antara tingkat kecemasan dan pencapaian. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka dapat melakukan double klik
pada data dan kemudian memilih opsi Add Fit Line Add Total untuk memperjelas pola hubungan tersebut. Nah, ini setelah diklik 2 kali untuk memperjelas polanya. Dari gambar di atas terlihat persamaan yang menggambarkan hubungan linear antara tingkat kecemasan dan pencapaian. Hasil tabel menunjukkan nilai R² untuk model linear sehingga 0,031 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 3,1% dari variasi dalam pencapaian dapat dijelaskan oleh tingkat kecemasan. Namun, dengan mempertimbangkan model kuadrat diperoleh nilai R² sebesar 0,0632 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penjelasan variasi pencapaian. Meskipun model kubik juga dievaluasi, tidak ada perubahan yang signifikan dalam nilai R² dibandingkan dengan model kuadrat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model kuadrat adalah cara terbaik untuk menggambarkan hubungan antara kecemasan dan pencapaian. Kemudian, pada output berikutnya terdapat 3 model yang berbeda yang ditampilkan sebagai berikut. Yang pertama ada model pada linear, di mana ini R²-nya 0,031 dan ANOVA-nya nilai signifikannya 0,352 dan koefisiennya nilai signifikannya 0,35. Nah, model pertama adalah model linear yang menunjukkan hubungan linear antara tingkat kecemasan dan pencapaian, di mana terdapat kemiringan regresi yang tidak standar sebesar 0,205 dan terdapat nilai sebesar 0,352 dan nilai R² sebesar 0,031. Nah, nilai ini menunjukkan adanya hubungan linear yang kurang signifikan antara kecemasan dan pencapaian. Kemudian pada model kuadratik, yang model sumarinya R²-nya 0,632, signifikannya 0,000 dan koefisiennya 0,00. Nah, model berikutnya yaitu model kuadrat menunjukkan nilai R² sebesar 0,632 dan berdasarkan tabel ANOVA menunjukkan signifikan karena nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05 dan pada tabel koefisien baik variabel kecemasan maupun kecemasan kuadrat menunjukkan signifikansi. Namun, kemiringan regresi untuk variabel prediktor kuadrat adalah 0,281, sehingga menunjukkan adanya hubungan nonlinear antara tingkat kecemasan dan pencapaian berdasarkan output tersebut. Kemudian pada model kubik, model summary-nya R²-nya diketahui 0,634, signifikannya 0,000 dan koefisiennya 0,00. Nah, di sini terdapat exclude terms. Selanjutnya, model kubik masih menunjukkan signifikan secara statistik dengan nilai R² sebesar 0,634. Namun, dalam tabel koefisien terlihat bahwa koefisien untuk variabel kecemasan terhadap kecemasan kubik meningkat. Selanjutnya, dalam tabel excluded terms terdapat variabel yang dikecualikan, yaitu variabel kecemasan R kuadrat, dan terdapat batas toleransi untuk memasukkan variabel. Hal ini menunjukkan adanya kolinearitas antara kecemasan dan kecemasan kuadrat, sehingga variabel kecemasan kuadrat dikecualikan. Kemudian yang deskriptif statistik. Nah, setelah melakukan pengujian regresi ulang, output dari ketiga model itu kan hampir serupa. Namun, terdapat perbedaan pada model kubik seperti yang terlihat pada output di bawah ini. Yang pertama, koefisien. Nah, pada tabel tersebut memiliki suku linear, kuadrat, dan kubik yang dimasukkan. Akan tetapi terlihat bahwa variabel kubik tampak tidak signifikan secara statistik dengan nilai signifikannya 0,727 lebih besar dari 0,05, sehingga memastikan bahwa model yang cocok adalah model kuadrat, meskipun model kubik memiliki nilai R² yang sedikit lebih tinggi daripada model kuadrat. Dari plot sebaran tersebut terlihat bahwa model linear, kuadrat, dan kubik sebagian besar tumpang tindih satu sama lain, sehingga dari segi visualisasi mode kuadrat tampak lebih baik.
Kemudian berikutnya didapatkan R² sebesar 0,632 seperti sebelumnya. Dan dependent variabel kuadrat menunjukkan signifikansi statistik, menandakan bahwa model kuadrat lebih cocok memiliki tingkat kecocokan yang lebih tinggi dibandingkan dengan model linear. Komponen linear dari model tersebut adalah 0,523. Setelah menambahkan komponen linear pada model pertama, nilai R² adalah 0,031, pada model kedua adalah 0,632, dan pada model ketiga meningkat menjadi 0,634. Namun peningkatannya hanya sebesar 0,02 yang tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, model kuadrat menunjukkan tingkat kecocokan yang lebih baik dibandingkan dengan model linear maupun kubik. Selanjutnya yaitu pada variabel low efisiensi dengan menggunakan estimasi kurva untuk menilai apakah ada indikasi adanya hubungan nonlinear antara variabel low efisiensi dan variabel dependen. Nah, berdasarkan tabel deskriptif statistik terlihat nilai rata-rata sebesar 17 sehingga perlu mengubah variabel komputasi sejumlah nilai rata-rata. Pada output tersebut, modul linear memiliki nilai R² sebesar 0,144. Dan model menunjukkan signifikansi statistik seperti yang ditunjukkan dalam tabel koefisien dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu, model linear kemungkinan cocok. Kemudian model kuadrat menunjukkan nilai R² sebesar 0,188 dan koefisien regresi untuk Fg kuadrat rendah tidak signifikan, menunjukkan kemungkinan ketidaksesuaian dengan hubungan sebagai kuadrat. Meskipun nilai R² pada model kubik lebih tinggi, yaitu sebesar 0,210, namun ketika melihat koefisien regresi untuk ketiga model, terlihat bahwa semuanya tidak signifikan. Nah, dari tabel final di atas diperoleh nilai R² sebesar 0,684 yang menunjukkan signifikansi model seperti yang terlihat pada tabel ANOVA dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Selanjutnya, kemiringan regresi untuk low efisiensi menunjukkan signifikansi dengan kemiringan negatif min 0,386, menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat low efisiensi yang lebih tinggi dari prediksi sebesar negatif 0,386. Hal ini menunjukkan adanya hubungan nonlinear antara variabel kecemasan dan pencapaian. Dengan demikian, persamaan multiple regression prediction adalah sebagai berikut. Pencapaiannya sama dengan 20,153 ditambah 0,04 XNT.MC plus 0,269 XNT.MC.SQ dikurangi 0,380 Lowofsen. Dan untuk nonlinear fungsi dari kecemasan terhadap pencapaian adalah sebagai berikut. Pencapaian sama dengan 20,153 ditambah 0,04 XNT.MC plus 0,269 XNT.MC.SQ. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.